Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Tatang. Izin kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Bapak Aldiona Fadillah dengan NRP 6032232112 dan saya sendiri Fahrul Rozi Manalu dengan NRP 6032232087. Ini merupakan tugas paper review yang pertama dengan judul Implementing Open Innovation Concept in Social Business yang bersumber dari Journal of Open Innovation, Technology, Market, and Complexity yang dipublis tahun 2016 yang ditulis oleh Anna Spirina, Alvia Jabarova, dan Karin Oganisana. Latar belakang dari paper ini adalah dalam dunia bisnis sosial yang saat ini sangat berkembang, misalnya inovasi terbuka atau open innovation menjadi topik penting untuk diteliti lebih dalam. Makalah atau paper ini mengkaji bagaimana konsep inovasi terbuka dan tertutup diterapkan dalam perusahaan sosial dan dampaknya terhadap efisiensi bisnis sosial. Para penulis ini berpendapat bahwa penerapan inovasi terbuka memungkinkan perusahaan sosial untuk lebih kompetitif, terutama dalam konteks ekonomi informasi yang terus berkembang. Tujuannya adalah menilai bagaimana konsep inovasi terbuka dan tertutup diterapkan dalam bisnis sosial dan pengaruhnya terhadap efisiensi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur bagaimana inovasi terbuka atau open innovation mempengaruhi hasil dari bisnis sosial. Ada dua model bisnis sosial. Yang pertama adalah model berbasis inovasi terbuka dan model berbasis inovasi tertutup. Nah, ini akan dianalisis dua model bisnis ini oleh peneliti atau oleh penulis. Konsep utama dari paper ini adalah inovasi terbuka dan inovasi tertutup. Apa itu inovasi terbuka? Dalam hal ini, proses di mana perusahaan saling berbagi ide, teknologi, dan sumber daya eksternal, dan meningkatkan efisiensi dan inovasi. Sedangkan tertutup, proses inovasi yang dilakukan secara internal dan tidak terbuka terhadap kolaborasi eksternal. Artinya dari sisi dari sisi tinjau literatur, inovasi terbuka ini lebih didefinisikan sebagai pendekatan di mana perusahaan berbagi pengetahuan dan teknologi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan efisiensi dan dampak sosial. Konsep ini berpotensi lebih cocok pada perusahaan sosial karena memang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pengembangan produk dan layanan sumber daya yang terbatas. Berikutnya metodologi ya. Nah, metodologi dari case ini salah satunya adalah menganalisis perusahaan sosial yang menggunakan inovasi terbuka dan inovasi tertutup. Ini sumbernya dari data Asoka, Gremen, dan Lab School dan Inovasi. Nah, penelitian ini menggunakan studi kasus untuk membandingkan perusahaan sosial yang menggunakan inovasi terbuka dan inovasi tertutup. Nah, dari konteksnya ini memang menganalisis analisa kuantitatif dilakukan dengan metode cluster. Nah, apa itu metode cluster? Yaitu untuk mengelompokkan perusahaan berdasarkan tingkat efisiensi inovasi dan aktivitas kewirausahaan sosial. Nah, sedangkan ini ada definisi kewirausahaan sosial ini apa? Nah, kewirausahaan sosial ini berfokus pada menciptakan perubahan sosial yang signifikan melalui penerapan disiplin bisnis. Namun, bisnis sosial seringkali beroperasi dengan keuntungan yang lebih rendah dan jangka waktu pengembalian investasi yang lebih lama.
Sumber data ini yaitu tadi yang saya sampaikan, yaitu dari Asoka, Grameen Lab, dan School Foundation, serta data-data yang lainnya yang terreferensi dari studi kewirausahaan sosial. Sedangkan analisa kuantitatif ini yaitu tadi yang cluster tadi ya, hasil cluster dan regresi untuk menilai keterkaitan antara pengguna inovasi terbuka dan aktivitas kewirausahaan sosial. Oke, next. Temuan penelitian. Nah, untuk temuan penelitian ini apa saja? Nah, ini ada tiga temuan utama dari yang pembahasan dari paper ini. Yang pertama adalah inovasi terbuka meningkatkan efisiensi. Itu apa? Yaitu perusahaan sosial yang menggunakan inovasi terbuka cenderung lebih efisien dan memiliki dampak sosial lebih besar. Contoh kasus yang termasuk di dalam contoh kasus yang diangkat ini adalah misalnya di Genesis Works ya di Amerika Serikat dan Grameen Danone ya di Bangladesh. Dalam kedua kasus ini, inovasi yang dikembangkan oleh suatu perusahaan dibagikan dalam mitra eksternal dan untuk mencapai tujuan sosial. Yang berikut adalah model bisnis berkelanjutan. Perusahaan sosial ini lebih sering mengadopsi model inovasi terbuka dibandingkan perusahaan konvensional. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan untuk mengatasi tantangan sosial yang tidak dapat diselesaikan oleh institusi tradisional. Yang berikutnya adalah perbedaan antara inovasi terbuka dan tertutup. Nah, di sini akan kelihatan perbedaannya di mana, yaitu perusahaan sosial yang menggunakan inovasi tertutup memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan mereka yang menggunakan inovasi terbuka. Penelitian ini juga menemukan bahwa model bisnis sosial seringkali dimulai dengan inovasi tertutup dan kemudian beralih ke inovasi terbuka saat bisnis sedang berkembang. Oke, next. Nah, temuan penelitian ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya, itu dengan Mas Aldiona. Untuk lebih lanjut, silakan dilanjutkan, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Farozi. Selanjutnya saya akan membahas gambar matriks yang ada pada temuan penelitian ini. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa bagaimana bisnis sosial cenderung berkembang di wilayah dengan regulasi dan kontrol pemerintah yang rendah. Bisnis sosial di sini lebih memilih untuk menghindari regulasi formal dan seringkali mengadopsi inovasi terbuka. Matriks di sini juga menunjukkan bahwa inovasi terbuka memberikan kesempatan lebih baik bagi bisnis sosial untuk tumbuh, terutama di pasar yang belum matang. Pada penelitian ini sendiri menemukan bahwa tingkat aktivitas kewirausahaan sosial tertinggi dicapai ketika 60-85% inovasi yang digunakan adalah hasil dari inovasi terbuka. Selain itu, indikator seperti tingkat populasi, pedesaan, dan ekonomi bayangan berperan dalam mendorong kewirausahaan sosial di berbagai negara. Ya, selanjutnya kita membahas studi kasus. Studi kasus pada jurnal ini sendiri dirangkum pada tabel di samping, yang dimana contoh kasus pada jurnal ini sendiri berada di perusahaan sosial yang telah menerapkan inovasi terbuka. Misalnya, pada perusahaan Genesis Works di Amerika Serikat memanfaatkan fasilitas IT dari perusahaan mitra untuk melatih siswa dari keluarga kurang mampu. Selain itu, juga di perusahaan Grameen Danone, hasil kolaborasi antara Jerman di Bangladesh dan Danone di Prancis, menggunakan inovasi dalam distribusi dan produksi untuk memberikan yogurt bergizi pada anak-anak miskin. Hal ini tentu menunjukkan bagaimana inovasi terbuka diterapkan untuk menciptakan dampak sosial. Selanjutnya kita membahas tentang hasil matriks efisiensi dan inovasi. Pada matriks ini kita bisa melihat bahwa bisnis sosial yang efisien cenderung menggunakan inovasi terbuka. Ya, bagaimana bisnis yang menggunakan inovasi terbuka dapat menciptakan nilai sosial dan ekonomi dengan lebih efisien. Hal ini dapat dilihat pada perusahaan seperti Grameen Danone dan Genesis Works adalah contoh perusahaan yang memiliki efisiensi tinggi karena inovasi terbuka yang mereka gunakan. Kita akan membahas satu-satu gambar yang ada di sini. Bisa kita lihat pada gambar di atas, yaitu gambar Model of Social Innovation Activity Rate.
Gambar ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara tingkat inovasi terbuka dan aktivitas sosial dalam bisnis. Semakin tinggi penggunaan inovasi terbuka, semakin aktif bisnis sosial tersebut. Grafik ini mendukung argumen bahwa inovasi terbuka mempercepat pertumbuhan dan efisiensi dalam hal bisnis sosial. Selanjutnya, pada gambar Matrix of Business with Social Mission by Efficiency Innovation Type, pada gambar ini terlihat juga bagaimana bisnis sosial yang efisien cenderung menggunakan inovasi terbuka. Di sisi kiri atas, kita bisa melihat bahwa perusahaan yang menggunakan inovasi terbuka cenderung lebih efisien dan berkelanjutan dibandingkan yang menggunakan inovasi tertutup. Perusahaan seperti German Dawn dan Genesis Works merupakan contoh perusahaan yang efisien dan berbasis inovasi terbuka. Berikut kita membahas implikasi dari penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa inovasi terbuka dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat pengembalian investasi dalam bisnis sosial. Oleh karena itu, pemerintah dan pemberi dana harus mendorong penerapan inovasi terbuka dalam bisnis sosial. Efisiensi tertinggi tercapai ketika 60-85% dari produk berbasis pada inovasi terbuka. Tentu saja, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti ukuran sampel yang digunakan relatif kecil dan tidak mencakup perusahaan sosial dari seluruh dunia, khususnya di Afrika. Selain itu, penggunaan metode studi kasus dapat menyebabkan distorsi dalam hasil temuan karena keterbatasan data. Kesimpulan yang bisa kita tarik dari penelitian ini sendiri yaitu inovasi terbuka memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan efisiensi bisnis sosial. Tentunya penggunaan inovasi terbuka memungkinkan bisnis sosial menciptakan nilai sosial dan ekonomi dengan lebih efisien, sehingga perusahaan dapat lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.